Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih ada aja ya yang berpendapat bahwa dari pabrikan itu ngerti caranya buat oli yang baik. Katanya di pabrikan ada ahlinya, ada penelitinya. Katanya kalau kita pakai oli buatan pabrikan itu dijamin pasti oke. Katanya selama olinya asli dijamin baik. Nah, kali ini penulis bahas dari sisi pabrikan oli mesinnya ya. Jadi kalau pabrikan kendaraan ya, penulis sudah sering bahas ya betapa nggak ngertinya. Dari pabrikan kendaraan sendiri tidak melakukan uji khusus di Indonesia. Ya makanya kalau ada kendaraan lagi diuji coba, itu seringnya bukan di Indonesia. Ya kita sendiri nggak butuh ya dikasih kendaraan yang tahan di cuaca beku. Nggak butuh kendaraan yang diuji di Sapporo, Jepang sana, yang katanya dibangun lab besar untuk uji kendaraan. Nggak butuh ya. Nggak butuh uji yang dilakukan di Jerman sana. Nggak butuh uji yang dilakukan di Kanada dan seterusnya. Butuhnya dilakukan di Indonesia. Tapi ya baik untuk mobil atau motor, penulis sekarang nggak pernah dengar lagi. Nah, sekarang ke pabrikan oli mesinnya. Nah, dari pabrikan oli mesin sendiri banyak yang salah persepsi soal bagaimana sih pabrikan oli itu, pemilik merek oli itu membuat oli. Ini bocorannya dari orang-orang industri oli, orang-orang yang bekerja di dunia oli, baik ya dari stafnya ataupun pihak labnya juga. Dan ini di Indonesia ya, banyak yang ngomong kalau ada pemilik merek oli ingin buat oli, yang pertama dicari adalah yang jualan adpaknya. Jadi yang jualan paket aditif untuk oli mesin tersebut. Baru kemudian nyari base oilnya, nyari yang bisa mencampurkannya dan mengemasnya siapa. Jadi yang namanya perusahaan oli nggak dituntut punya pabrik blending sendiri, nggak dituntut punya bahan mentah sendiri. Cukup hanya kantor untuk pemasaran, kantor untuk ya accounting lain-lain. Sementara itu bagian ya kualitas macam-macam itu dari perusahaan yang blendingnya. Jadi yang namanya buat merek oli itu nggak butuh pengetahuan bagaimana caranya membuat oli yang baik, tapi butuh tahu trik marketing yang baik, cari bahan dasarnya di mana, base oilnya di mana, untuk pengemasan blendingnya di mana. Mungkin ada yang namanya uji SNI ya untuk Indonesia, tapi ya uji SNI yang penulis tahu jumlahnya sangat terbatas. Oli yang diuji SNI nggak dijamin kualitasnya bagus, nggak dijamin setara dengan misalnya sertifikasi Dexos atau API. Kalau penyedia aditifnya, adpaknya, biasanya ya ada nama-nama terkenal. Kalau pengen tahu ya bisa lihat contohnya di The Motor Oil Geek itu.
soal pembuatan oli ya. Penulis sudah lupa judulnya. Tapi di pembuatan oli itu dijelaskan bahwa merek banyak, tapi untuk ya sumber aditifnya sebenarnya sedikit. Yang lebih banyak adalah sumber base oilnya. Ya base oil ini bisa dari beda negara ya, bakal beda ya. Biasanya cari yang lokal. Jadi untuk aditif pak ya, adpaknya itu yang beli sudah bisa milih ini adpak untuk apa ya. Misal untuk sertifikasi JASO MA, oh adpaknya ini. Sertifikasi JASO MB, oh adpaknya ini. ABISN, oh ini. ACAB3, oh ini. Jadi bisa dibilang sangat jarang oli yang ya punya formulator sendiri. Kebanyakan oli itu bisa langsung order adpak, terus beli base oil, dikemaskan, langsung dibilang, oh oli ini punya ini, oli kami spesial karena punya ini gitu ya. Padahal ya adpaknya belinya di satu tempat saja, misalnya dari banyak merek oli. Kalau dulu ada yang ngomong kayak Pertamina, kayak Shell, kayak Castrol, itu punya formulator sendiri. Tapi ya kita mana tahu ya. Jangan-jangan demi kepraktisan formulator yang ya kerja akhirnya dipecat, milih beli adpak saja. Karena beli adpak toh harganya nggak beda jauh dari beli perintilan sendiri, bisa aja lebih murah, nggak perlu gaji orang juga. Mungkin dulu kita dengar, oh kalau Pertamina buat oli dia bakal melakukan uji ke kendaraan langsung gitu ya. Tapi kalau sekarang yo rasanya kok enggak ya. Rasanya sekarang kok sudah nggak pakai uji-uji seperti itu. Apalagi setelah ya terdengar kasus korupsi. Lambang bensin aja dikorupsi sampai gak karu-karuan. Masa ya olinya enggak. Mungkin biayanya mahal, tapi ya karena kita cari konsultan saja, konsultan luar. Kita bayari untuk konsultan ini biayanya segini wes. Hasil akhirnya jelek kan ya nggak ada jaminan. Nah di sisi lain ya, kalau misalnya kita anggap pabriknya jujur, nah apakah pabrikan yang jujur itu ngerti cara buat oli yang bener? Kalau menurut sendiri ragu ya. Memang nggak banyak sih pemilik merek yang ngomong di YouTube. Tapi dari mereka yang ngomong di YouTube, jelas bahwa ya pengetahuan oli mereka ini kurang atau bahkan salah. Jadi yang ada itu pengetahuan olinya salah. Salah tapi pede ngajari orang-orang lain. Ya contoh yang sering penulis berikan yaitu Pak Arif Hidayat itu dari Welty olinya. Dia pede sekali ngomong bahwa kalau di API itu sertifikasi SP itu harus full sintetik. Jadi untuk full sintetik ada sertifikasi sendiri, untuk mineral ada sertifikasi sendiri. Itu jelas salah itu ya. Dulu penulis berpikir bahwa ya Pak Arif itu jujur, cuma nggak tahu. Tapi sekarang penulis kok jadi lebih yakin bahwa dia itu bohong. Karena banyak omongan-omongan dia ya yang menjerumuskan, mengarahkan orang yang salah. Sementara itu dari sumber aslinya itu jelas-jelas berkebalikan. Soal kekentalan,
oh oli harus encer. Karena kalau kental ketika dingin itu olinya telat naik. Ya padahal dia nggak bisa ngasih bukti bahwa pakai oli kental itu telat naik. Dia ngasih contoh juga, oh saya dulu pernah punya mobil, saya kasih oli kental, tapi terus kemudian mengalami tang slapping, jadi bunyi tak 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 gitu ya. Sekarang ini saya punya mobil nggak pernah mengalami seperti itu lagi, pakai oli encer. Ini sudah sudah mengarahkan ke yang salah. Karena apa? Karena mobil dia yang dulu adalah mobil rakyat, mobil murah, sementara mobil dia yang sekarang mobil mahal, mobil yang wes lebih dijamin kualitasnya lah. Mobil yang dari awal emang sudah dirancang untuk bisa tahan pakai oli encer. Ya penulis sendiri kebetulan punya bukti ya, punya bukti bahwa ya kasus bunyi suara tak 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 awal-awal saat mesin dingin itu terjadi justru karena olinya terlalu encer. Karena penulis kondisi mobil baru itu 10W40. Setelah kira-kira 12.000 km penulis ganti dengan Fastron Techno yang 15W50. Itu kental olinya, terlalu kental juga, karena jelas waktu siang hari pun ada beratnya, jajaknya mungkin ya 10W40. Apalagi ketika kekentalan olinya konsisten. Saat itu penulis pakai Fastron ya, ketika Fastron ungunya masih bagus, Fastron 20W50 nya masih oke. Kekentalannya masih sulit turun, masih konsisten. Penulis mobilnya nggak mengalami sama sekali yang namanya tang slapping. Tapi ya sekarang mobil penulis jadi kena tang slapping itu. Kenapa? Karena pernah ya olinya itu terlalu encer. Jadi ya penulis nggak tahu ya bahwa meseran sekarang masih nggak tahu ya bahwa kualitas meseran itu jadi turun. Jadi penulis tahunya itu setelah mengalami tang slapping itu baru tahu bahwa oh olinya itu sekarang jadi terlalu encer yang nama meseran. Padahal penulis juga pernah pakai meseran yang sama, bisa halus lama sekali, sampai ya 8.000, 10.000 kilometer no problem. Terus ganti meseran lagi, tapi kok hanya dalam ya 2.000, 3.000 kilometer sudah kasar suara mesin, asa kasar. Terus ternyata kemudian ketika dingin jadi bunyi tak 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 tak. Jadi ya contoh tang slapping karena oli kental itu salah. Justru ya ada pemirsa juga yang sharing di grup apa ya, mobil apa ya, lupa mobilnya, kalau nggak salah Mitsubishi ya, maaf kalau salah, Expander mungkin. Itu katanya mereka yang pakai oli encer jadi banyak yang kena tang slapping. Istilahnya bukan tang slapping sih, pakai istilah beda ya. Ada yang ngomong valve-nya, ada yang ngomong apa ya, lali wis. Tapi gejalanya sama, bunyi tak 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 yang keras ketika mesin dingin. Ketika mesin panas nggak mengalami. Nah, justru mereka-mereka yang pakai oli encer, oli rekomendasi pabrikan 0W20 itu yang jadinya kena tang slapper. Yo beda-beda ya. Wis pokoknya gejalanya adalah bunyi tak 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 keras pada saat mesin dingin. Ketika mesin panas nggak ada bunyi itu sama sekali.
Jadi justru yang pakai oli encer yang kena masalah. Yang berikutnya juga laporan adalah ya mesin jadi overheat, mesin panas ketika pakai oli 0W20. Juga dari grupnya Suzuki XL7 ya, juga Suzuki R3, laporan bahwa pompa olinya jadi rusak untuk mereka-mereka yang pakai oli encer 5W30. Mereka yang pakai oli lebih kental nggak mengalami, pompanya oke-oke saja. Terus soal pengetahuan olinya, sering sekali ya Pak Ari Widaya itu ngomong bahwa oli yang baik itu adalah oli yang viscosity index-nya tinggi. Nggak cuma Pak Ari Widaya saja, yang lain-lain juga begitu. Dari orang Lemigas, dari orang orang-orang dunia oli, orang kayak ya Jurgen Gunawan itu yang katanya masyarakat pelumas Indonesia apa sih, Mas Pi singkatannya. Terus pokoknya banyak lah ya ahli-ahli oli, orang yang kerja profesional di dunia oli, baik dari ownernya, orang yang bekerja di uji laboratorium, itu mengklaim bahwa oli yang baik itu adalah oli yang viscosity index-nya tinggi. Jadi kalau kemudian ada oli ya dengan kekentalan misal 20W40 lawan 0W40, pasti disuruh pakai 0W40. Ada oli 10W30, 5W30, 0W30, pasti disuruh pakai 0W30. Alasannya adalah kalau dingin biar cepat naik. Tapi ya lagi-lagi mereka nggak bisa tunjukkan bukti bahwa kalau mesin dingin oli yang kental sulit naik. Nggak ada bukti. Di YouTube pun kita cari bukti-bukti untuk itu, nggak akan nemu. Yang ada adalah uji ketika olinya beku. Padahal ya oli sekarang itu beku, suhunya sangat dingin ya. Biasanya paling parahnya pun -30. Kita ngomong kondisi sekarang ya. Sekarang sudah nggak zamannya lagi pour point oli cuma misalnya -24. Kalau kita lihat sertifikat produk datasheet dari oli itu suhunya untuk titik tuangnya mulai dari -30, kebanyakan -33, beberapa -36, lebih sedikit lagi yang -48. Kalau yang sudah -50 berapa itu sudah sangat langka. Jadi kalau dibilang olinya telat naik kalau kental, tapi contoh yang ada adalah olinya beku, ya itu beda lah ya. Kalau beku ya beku, tapi kalau kental beda lagi. Yang ngomong telat naik juga nggak pernah mendemokan cara kerja dari pompa oli. Karena kalau orang mendemokan cara kerja pompa oli, mustahil bakal ngomong ya bahwa oli itu bakal telat naik. Karena dari cara kerja pompa oli sendiri nggak mungkin terjadi olinya telat naik. Mau olinya encer, mau olinya kental, naiknya bakal sama. Naiknya nggak ada yang lebih pelan atau lebih cepat, sama, tergantung dari kecepatan mesin. Karena kecepatan dari pompa oli, kecepatan pergerakan cairan dari pompa oli nggak bergantung pada kekentalan oli, bergantungnya pada putaran mesin. Karena ya
Itu kerjanya olinya diapit oleh gear. Jadi berapa banyak oli yang mengalir itu tergantung dari gearnya, itu nyapit olinya berapa banyak. Kalau gearnya muternya kenceng ya olinya ya kenceng. Mungkin ada alasan lubang olinya sempit. Ya emang berapa bedanya sih kekentalan antara oli kental dan encer itu? Kan mereka nggak berani ngomong juga. Dan dari data-data yang ada, bedanya kekentalan antara oli paling kental ya 20W50 dengan 0W20 itu maksimal 2 kali lipat atau lebih sedikit lah. Jadi bedanya nggak sampai jauh sekali, nggak sampai beda 10 kali, beda 20 kali. Anggaplah 3 kali lah. Dan juga yang ngomong nggak cepat naik itu nggak menginformasikan efek suhu oli ke kekentalan oli. Jadi oli itu makin dingin makin kental. Oli pada saat dingin kekentalannya bisa 10 kali lipat lebih kental. Ya memang sih datanya itu bisa dibilang nggak ada, sangat-sangat sedikit sekali data oli yang suhu 100 derajat lawan yang 0 derajat. Tapi minim kita bisa lihat trennya di kekentalan oli antara 100 derajat dan 40 derajat. Kekentalan ini tertera di produk datasheet. Misal kita pakai oli 10W40. Nah, kekentalannya pada saat dingin kira-kira ya 80 CPS. Pada saat suhu 40 derajat Celcius. Di suhu 100 derajat Celcius kekentalannya ya kira-kira 13 CPS lah, guys. Piro 14 CPS kira-kira lah, anggap aja kayak gitu. 80 sama 14 piro ya? Wis anggap 5 kali lah, wis. Penulis nggak bisa ngitung sekarang. Saat dingin, saat 40 derajat, kekentalannya sudah 5 kali lebih kental daripada saat panas. Nah kalau 0 derajat pasti akan jauh lebih tinggi lagi. Bisa aja sudah 2 kali lebih kental. Jadi bisa aja 10 kali lebih kental daripada saat 100 derajat Celcius. Nah, padahal yang namanya kendaraan ya, itu kan ada yang dipakai di suhu minus, bahkan sampai minus 30 derajat Celcius. Nah, itu bagaimana ya? Artinya kan kekentalan oli 0W20 itu bahkan lebih kental daripada oli 20W50 yang dinyalakan di daerah sekitar sini. Kenapa kok nggak dibilang olinya telat naik? Dan di luar negeri pun kalau soal kekentalan oli itu nggak ada yang ngomong telat naik. Orang juga ya nggak memikirkan dari pabrikan oli, nggak menghubung-hubungkan antara torsi ya dengan kekentalan yang dibutuhkan. Padahal sudah jadi pengetahuan umum bahwa kalau di luar ya, kalau tenaga lebih besar ya yang dibutuhkan adalah oli yang lebih kental. Ini juga akan bergantung pada suhunya juga. Oli-oli yang macam di luar negeri namanya oli Gibbs, oli driven gitu, malah ada leafletnya. Kalau yang tenaganya segini dipakai di suhu ini, pakai oli kekentalan ini. Wis ono indikasi ini. Jadi sudah tahu bahwa yang namanya suhu itu penting, tenaga itu penting. Di Indonesia enggak. Nah, kalau dari yang orang industri olinya saja salah, ya sedikit sekali harapan mereka bisa membuat oli yang ya, layak dipakai di kendaraan.
Apalagi kemudian dari ya pemilik mereknya tidak berusaha untuk mencari tahu oli apa sih yang sebenarnya layak pada kondisi Indonesia ini. Mereka juga pasrah gitu ke yang formulatornya, ke tempat beli aditifnya. Base oil juga nggak dipikir cari yang bagus, makin diperparah karena ya yang namanya grup oli paling besar se-Indonesia pun nggak ngerti bahwa yang perlu diuji itu base oilnya. Sing direken aditifnya dok, base oilnya nggak direken. Jadinya ya sekarang kita dapatkan oli yang yo aditifnya cukupan, base oilnya nggak layak, tetap nggak layak pakai hasilnya. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.